Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kau tidak percaya, engkau akan dihukum. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, termasuk kain nama, Don Ditanda dan yang lain-lain, yang mereka Muslim tetapi mengajarkan penyesatan terhadap kekristenan. Itu tidak masuk akal saya. Ya, puji nama Tuhan. Dan saya mengucapkan selamat malam, selamat kita beristirahat. Sebelum kita beristirahat, mari kita izinkan telinga kita untuk mendengarkan firman Allah. Dan harapan saya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan doa menyertai kita sehingga kita istirahat dengan tenang. Besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kembali kita mempermuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan, saya akan membaca satu ayat masih dalam Ratapan 2 ayat 9. Benam gapura-gapuranya di dalam tanah. Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya. Raja-rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Tuhan. Bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya. Wow, mengerikan ya. Sebuah bangsa yang besar, yang Allahnya dikenal bangsa-bangsa, yang pemimpinnya ditakuti oleh para pemimpin bangsa-bangsa. Tetapi ketika Tuhan berbalik melawan mereka, mereka menjadi aib yang memalukan. Mereka menjadi sampah. Mereka menjadi tontonan yang dipermalukan oleh Tuhan karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, tema kita adalah jangan merasa nyaman dengan hidup dalam dosa. Jangan merasa nyaman dengan hidup dalam dosa. Karena kalau kita nyaman hidup dalam dosa, itu sampai pada akhirnya Allah menghancurkan Israel begitu rupa dan bahkan membuang mereka, membunuh sebagian daripada pemimpin-pemimpin mereka. Bukan hanya imam-imam yang tadinya dihormati, dihargai, tidak lagi pemimpin-pemimpin, nabi-nabi. Wow, itu sesuatu yang mengerikan karena mereka melakukan dosa, kejahatan yang sangat memuakkan hati Tuhan. Dan ketika kita merasa nyaman dalam dosa-dosa kita atau hidup dalam dosa-dosa kita, maka ada 4 hal yang akan keluar dari hidup kita. Ada 4 hal yang hilang dari hidup kita. Yang pertama, protection of the Lord, perlindungan dari Tuhan. Ini Israel tidak mendapat lagi perlindungan dari Tuhan sebab mereka sudah hidup dalam dosa. Bagaimana Tuhan mau melindungi orang-orang yang berdosa? Tuhan itu terlalu suci, Tuhan itu kudus, terlalu sempurna. Jadi itu sebabnya Tuhan katakan, hendaklah engkau kudus sama seperti aku adalah kudus. Hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Itu firman Allah. Jadi kalau kita hidup dalam ketidakkudusan, perlindungan itu ditarik dari hidup kita. Perlindungan Tuhan yang memberikan kita kenyamanan, kedamaian, ketenteraman, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, pertolongan. Wow! Pada akhirnya itu hilang semua. Oleh karena apa? Kita merasa nyaman hidup di dalam dosa kita. Yang kedua kata firman Allah, yang hilang dari hidup kita ketika kita merasa nyaman dengan hidup dalam dosa, yang kedua adalah kehilangan kepemimpinan dari Allah, dari kerajaan Allah. Jadi kalau kita sudah kehilangan kepemimpinan dari Allah kita, dari sang raja itu, mau bagaimana lagi? Kita akan saya setiap hari mengatakan, engkau menjadi raja dalam hidupku Tuhan. Engkau yang memimpin, engkau yang menguasai hati dan pikiranku. Dan kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan engkau, Tuhan tolong saya, supaya saya tidak melakukan apa yang menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sama.
Dan itu harus kita lakukan. Kita membiarkan kepemimpinan Tuhan dalam kehidupan kita, membawa kita lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan kemudian kita akhirnya berbuah ke atas dengan perbuatan-perbuatan kasih, dengan perbuatan-perbuatan terang, dengan perbuatan-perbuatan kebaikan. Karena apa? Kita membiarkan Roh Kudus. Tapi kalau kita nyaman dengan dosa kita, itu kita kehilangan kepemimpinan kerajaan Allah itu, kepemimpinan Allah itu sendiri. Kita kehilangan itu. Jadi jangan mau kehilangan itu. Yang ketiga kata firman Allah, kita kehilangan guidance of God's laws, of God's law, ya. Jadi kita kehilangan tuntunan dari firman Allah. Jadi kalau kita sudah kehilangan tuntunan, hidup kita suka-sukanya saya, suka-sukanya saya, suka-sukanya saya. Jangan kau terlibat dalam hidupku. Seharusnya suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Karena kalau suka-sukanya Tuhan, kita nggak akan mungkin dibawa kepada kehancuran. Kita tidak akan mungkin dibawa kepada ketidakbaikan. Tapi kalau suka-sukanya Tuhan, kita akan senantiasa menikmati yang terbaik. The best of the best selalu akan diberikan kepada kita. Tuntunannya membawa kita kepada rumput yang hijau, air yang tenang, sukacita, dan kebaikan-kebaikan lainnya yang diberikan. Dan tuntunan Tuhan itu tidak akan menyesatkan kita. Tuntunan Tuhan itu akan menyampaikan kita kepada kehidupan yang kekal itu. Kalau kita kehilangan tuntunan Tuhan, kita akan terhilang dalam dunia ini dan terhilang dari kerajaan Allah. Dan jangan lakukan itu. Jangan sampai engkau kehilangan. Yang pertama tadi kehilangan perlindungan Allah, yang kedua kepemimpinan Allah, lalu yang kemudian ketiga tuntunan Allah, yang keempat adalah kehilangan vision of God, visi Allah. Wahyu berkata begini, bahwa ketika rakyat kehilangan visi, maka mereka menjadi liar. Visi itu kita tahu kan, visi. Kita tahu mau pergi kemana. Kita tahu bagaimana caranya ke situ. Jadi kita tahu caranya untuk ke situ. Mungkin jalan kaki, Kak. Misalnya saya di sini mau ke Cakra. Saya bisa jalan kaki, bisa naik sepeda, bisa naik motor, bisa naik mobil untuk sampai ke situ. Jadi kalau kita tahu tujuan kita dan bagaimana cara kita sampai ke sana, maka tentu kita tidak akan memperlambat. Jadi visi itu membuat kita punya tujuan. Visi itu membuat kita punya arah, punya goal dalam kehidupan ini. Bukan serampangan, bukan sembarangan, tapi sungguh-sungguh punya tujuan yang benar-benar ke arah ilahi. Dan nabi-nabi tidak dapat lagi itu. Itu sebabnya suka-suka mereka melakukan dosa-dosa itu. Sebagaimana yang kita baca dalam pasal 9, ayat 9 ini dari pasal 2 itu, dalam ratapan ini. Sedih sebenarnya. Ini kisah nyata yang pernah terjadi. Bagaimana orang Israel pernah hidup melawan Allah. Dan sejarah ditulis supaya manusia yang hidup sekarang ini jangan lagi meniru cara-cara seperti itu. Jangan lagi meniru cara-cara yang salah. Jangan lagi kita merasa nyaman hidup
di dalam dosa-dosa kita. Kan ada orang yang merasa nyaman, senang dia mah. Tapi dia pikir akan ada kehidupan. Ada yang disangka jalannya lurus tapi ujungnya menuju maut. Nyaman melakukan dosa. Nyaman tidak ada ingatan. Nyaman merasa tidak ada. Nyaman merasa bisa melakukan segala apa yang dia inginkan, yang dia mau, yang dia suka. Walaupun itu kadangkala bertentangan dengan Tuhan. Nyaman. Tapi pada akhirnya neraka yang kekal. Jadi kalau kau merasa nyaman akan dosa-dosa, hidup dalam dosa-dosamu, kau pasti kehilangan 4 hal ini. Perlindungan, kepemimpinan Allah, tuntunan Allah, visi Allah atau arah ilahi, kau akan kehilangan. Dan kalau engkau sudah kehilangan, terjadilah seperti apa yang dilakukan oleh Israel. Dan pada akhirnya dampak yang sangat mengerikan itu dinikmati oleh orang-orang yang merasa nyaman dengan dosa-dosa mereka. Tapi kalau engkau mengandalkan perlindungan Allah, mengandalkan kepemimpinan Allah, tuntunan Allah dalam hidupmu, dan visi Allah kau pelihara dalam hidupmu, maka saya yakin dan percaya engkau akan selamat tiba di dalam tujuannya. Karena Roh Kudus firman Allah akan menyertai engkau. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami tidak kehilangan 4 hal ini Bapa di surga. Tapi kami terus bisa memiliki keempat hal ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ketika kami merasa nyaman akan hidup dalam dosa, kami akan kehilangan perlindungan, kehilangan kepemimpinan Tuhan, kehilangan tuntunan Tuhan, kehilangan arah Tuhan. Tapi ketika kami hidup dalam kebenaran-Mu, maka kami akan mendapatkan perlindungan, mendapatkan kepemimpinan Tuhan, mendapat tuntunan Tuhan, mengenai arah Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan tolong kami semuanya sehingga kami hidup sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Bukan seperti orang Israel Bapa di surga. Ini sejarah telah dicatat, biarlah kami yang hidup masa kini tidak mengulangi sejarah itu terulang kembali. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi kalau engkau yang sakit, saya mau berdoa bagimu, dan langsung saya akan berdoa bagimu, dan kau terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sedang sakit Bapa di surga, di punggung mereka, di kepala mereka, kanker mereka yang mereka miliki, ginjal mereka sakit, penyakit apapun yang mereka miliki, dalam nama Yesus aku perintahkan dalam nama Yesus, keluar. Dan oleh pilu-pilu daripada Tuhan Yesus Kristus, tumpangkan tangan asuh mereka, angkat segala sakit penyakit mereka dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dan kalau engkau sedang dalam keadaan sakit, dalam keadaan berat hati, bebanmu berat, mari datang kepada Tuhan. Kalau engkau orangnya angkat kedua belah tanganmu, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, Engkau menolong mereka, Engkau memberkati mereka, sehingga mereka mendapat kekuatan baru dari Tuhan. Mereka tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan, melainkan mereka dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan, karena Tuhan akan memberikan kepada mereka jalan-jalan yang Kau kehendaki. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.